guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Aisyah. Di sini kita akan membahas metode kajian psikologi menurut beberapa aliran. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wahdina siratal mustaqim. Amin. Sebelum kita mulai pembahasan materinya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ada beberapa tokoh berpendapat mengenai metode kajian psikologi. Yang pertama adalah aliran strukturalisme yang dikemukakan oleh Wilhelm Wundt dan Edward B. Titchener dengan metode kajiannya yaitu introspeksi. Introspeksi adalah metode mengamati dan melaporkan pengalaman mental secara langsung oleh individu sendiri. Strukturalisme berusaha menguraikan struktur dasar pemikiran manusia melalui sensasi, perasaan, dan citra. Contohnya, seorang partisipan diminta mendeskripsikan pengalaman saat melihat apel. Bagaimana sensasi warnanya, rasa asam manisnya, dan asosiasi emosional yang muncul. Data ini digunakan untuk memahami struktur pengalaman sadar. Kedua, aliran fungsionalisme yang dikemukakan oleh Wilhelm James dan John Dewey dengan metode kajian, observasi, introspeksi, dan eksperimen. Di mana fungsionalisme ini menerapkan fungsi mental dan perilaku dalam membentuk individu beradaptasi dengan lingkungannya. Mereka tertarik pada fungsi dari pikiran, bukan strukturnya saja. Contohnya, mengamati bagaimana siswa mengembangkan strategi belajar dalam menghadapi ujian. Tujuannya bukan hanya untuk melihat apa yang dipikirkan siswa, tetapi bagaimana pikiran itu membantu mereka beradaptasi dengan tekanan akademik. Ketiga, aliran psikoanalisis yang dikemukakan oleh Sigmund Freud dengan metode kajian, studi kasus, asosiasi bebas, interpretasi mimpi. Aliran ini berfokus pada alam bawah sadar dan konflik internal. Psikoanalisis menggali pengalaman masa kecil dan impuls bawah sadar untuk memahami gangguan psikologis. Contohnya, seorang pasien dalam terapi diminta berbicara tanpa sensor. Ia menceritakan mimpi tentang kehilangan gigi. Lalu terapis itu menafsirkan, itu adalah simbol ketakutan akan kehilangan seperti kekuasaan atau kecemasan akan kematian. Keempat, aliran behaviorisme yang dikemukakan oleh John B. Watson dan B. F. Skinner dengan metode kajian, eksperimen terkontrol, dan observasi perilaku. Metode ini menolak introspeksi dan hanya mempelajari perilaku yang bisa diamati dan diukur. Biasanya berfokus pada stimulus respon dan penguatan. Dalam eksperimen Skinner, seekor tikus diberi hadiah makanan setiap kali menemukan tuas.
Perilaku menemukan tuas ini meningkat dan menunjukkan prinsip penguatan positif. Kelima, aliran humanistik yang dikemukakan oleh Charles Rogers dan Abraham Maslow dengan metode kajian, wawancara, studi kasus, dan pendekatan fenomenologis. Aliran ini menekankan pada potensi individu, aktualisasi diri, dan pengalaman subjektif. Humanistik melihat manusia sebagai makhluk yang bebas dan bertanggung jawab. Contohnya, seorang konselor menggunakan terapi yang berpusat pada klien, di mana klien itu diperlakukan dengan empati dan tanpa menghakimi agar dapat mengeksplorasi perasaan dan capaian aktualisasi diri. Keenam, aliran kognitif yang dikemukakan oleh Jean Piaget dan Ulrich Neisser dengan metode kajian, eksperimen laboratorium, simulasi komputer, dan studi kognitif. Mengkaji proses mental seperti berpikir, mengingat, memecahkan masalah. Fokusnya itu biasanya berfokus pada bagaimana informasi yang diproses oleh otak. Contohnya, dalam studi memori, partisipan diminta menghafal daftar kata dan mengulangnya setelah beberapa menit. Dan peneliti menganalisis bagaimana informasi yang disampaikan dan yang diingat. 7. Aliran Gestalt yang dikemukakan oleh Max Weatherman dan Wolfgang Kohler dengan metode kajiannya, eksperimen dan observasi persepsi. Membahas tentang keseluruhan lebih dari jumlah bagian-bagiannya. Maksudnya, Gestalt mengkaji persepsi dan bagaimana manusia mengorganisasi pengalaman sensori menjadi pola yang paling bermakna. Contohnya, dalam percobaan melihat gambar samar, partisipan mengenali pola wajah meskipun hanya berupa titik atau garis. Ini menunjukkan prinsip pengelompokan dalam persepsi visual. Teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai metode kajian psikologi menurut beberapa aliran. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.